Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia Megari Situmeyang, serta Unsur CPNS tahun 2021. Sudahkah kamu memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Saya akan mereview tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari IAKN Tarutu. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah, wawasan kebangsaan menjadi hal yang penting bukan hanya bagi aparatur sipil negara, tetapi bagi seluruh warga Indonesia, agar kita memiliki satu visi, satu misi untuk menjaga keutuhan bangsa kita. Untuk memiliki wawasan kebangsaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Sejarah pergerakan bangsa Indonesia dimulai dari terbentuknya Organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Para mahasiswa sekolah dokter Jawa di Batavia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Di depan rekan-rekannya para calon dokter lainnya, Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Kemudian pada 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda juga mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indonesische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda dari berbagai daerah. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II. Muhammad Yamin, seorang pemuda yang saat itu menjadi ketua Jong Sumatera, menyampaikan sebuah resolusi setelah mendengarkan pidato dari beberapa peserta kongres berupa 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara Sekutu. Mendengar Jepang menyerah, pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir yang sudah menunggu Bung Hatta di rumahnya menyampaikan pendapatnya bahwa sebaiknya Bung Karno sendiri yang menyatakan kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia melalui perantaraan siaran radio. Dalam peristiwa ini, ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pagi tanggal 16 Agustus 1945 setelah makan sahur, Soekarno dan rekan-rekannya mendatangi rumah Bung Hatta mengancam apabila Dwi Tunggal Soekarno-Hatta tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemuda, rakyat, dan mahasiswa akan meluncuti tentara Jepang. Sementara Dwi Tunggal Soekarno-Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok untuk melanjutkan pemerintahan. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta selanjutnya dibawa ke Rengas Dengklok. Namun sekitar pukul 6 sore, Subarjo datang untuk menjemput Dwi Tunggal Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Bung Karno mengingatkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, teks proklamasi akan dibacakan di muka rakyat di halaman rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sangsaka merah putih dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda bahwa Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat. Setelah mengerti dan memahami wawasan kebangsaan, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia terbentuk bukan karena jasa satu atau sekelompok orang, tetapi karena jasa dan pengorbanan dari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itulah, kita harus selalu memiliki tekad untuk menjaga keutuhan bangsa kita dengan cara memiliki nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Kemampuan awal bela negara. Mari kita melakukan nilai-nilai bela negara untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah video review materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.